Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai sistem agribisnis dan agroindustri pada komoditas kambing. Materi ini disusun oleh Talita Dwi Andini Putri dengan NPM 070, Desi Nurfitriani dengan NPM 135, Muhammad Fathur Rozi dengan NPM 136, dan Novita Damayanti dengan NPM 137. Subsistem input sarana produksi. Subsistem input sarana produksi diantaranya berkaitan dengan hijauan, konsentrat, kesehatan hewan dan inseminasi buatan, alat dan mesin, dan bibit ternak. Input dan sarana produksi. Input dan sarana produksi atau subsistem 1 adalah subsistem yang mensuplai input dan sarana produksi ke subsistem 2 dan subsistem 3. Subsistem 1 dikenal pula dengan sebutan agribisnis hulu atau agroinput. Sarana produksi disebut juga input tetap, adalah sarana yang digunakan untuk mempermudah produksi. Contohnya, alat dan mesin peternakan. Input produksi. Contoh input produksi diantaranya yaitu simen beku, embrio beku, konsentrat, hijauan, air, obat-obatan hewan, feed aditif, dan lain-lain. Contoh pengeluaran input produksi dari suatu usaha sapi perah yaitu rumput 34,40%, konsentrat 38,70%, perbaikan kandang 21,50%, kesehatan dan inseminasi buatan 3,40%, dan alat habis pakai 1,90%. Subsistem budidaya kambing. Suatu kegiatan budidaya ternak tidak akan terlepas dari peranan manajemen. Peranan ini dimulai dengan mengelola input sarana produksi yang akan digunakan dalam proses produksi tersebut, yang kemudian menghasilkan produksi primer. Manajemen berperan dalam setiap subsistem produksi kegiatan budidaya. Ada 5 fungsi manajemen yang sangat penting untuk diperhatikan dalam kegiatan on-farm, yaitu perencanaan seperti pemilihan komoditas, skala usaha, perencanaan input dan sarana produksi, serta pola produksi dan pembiayaan. Fungsi manajemen lainnya ada pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, serta evaluasi yang dilakukan secara berkala. Kegiatan manajemen dalam budidaya ternak kambing diantaranya yaitu sebagai berikut: pengelolaan sanitasi lingkungan, pemberian irteg pada kambing, hingga memberi pakan pada kambing. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, manajemen budidaya ternak dilakukan untuk produksi primer agribisnis peternakan, di mana produksi ini meliputi perangkat prosedur dan kegiatan yang terjadi dalam menciptakan suatu produk agribisnis peternakan. Contohnya produksi susu kambing.
Kegiatan produksi manajemen ternak akan menghasilkan produk agribisnis peternakan, baik yang siap untuk dikonsumsi, ataupun produk yang harus diolah terlebih dulu agar dapat dikonsumsi. Subsistem pengolahan produk agribisnis. Pada industri peternakan kambing, subsistem ini berperan dalam pengolahan bahan baku hasil ternak, yaitu daging, susu, dan kulit, menjadi bahan setengah jadi maupun bahan jadi siap dikonsumsi. Subsistem ini tidak akan berjalan tanpa adanya bahan baku dan input serta sarana produksi yang mendukung. Subsistem pengolahan berperan meningkatkan nilai tambah produk primer, meningkatkan nilai jual, mengakselerasi pertumbuhan sektor perekonomian lainnya, serta mempercepat transformasi struktur perekonomian dari pertanian ke agroindustri. Manajemen pengolahan terdiri dari 4 tahap. Yang pertama, tahap perencanaan, yaitu pemilihan lokasi, pemilihan teknologi, bahan baku, desain produk, dan lain-lainnya. Tahap yang kedua yaitu pengorganisasian sumber daya. Tahap ketiga, kegiatan pengolahan atau pelaksanaan. Pada tahap ini, seluruh sumber daya yang dimiliki harus bekerja sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan supaya mendapat hasil produksi yang berkualitas. Tahap yang terakhir yaitu pengawasan, pengendalian, dan evaluasi. Hal ini perlu dilakukan supaya produksi tetap berjalan dan hasil produknya tetap berkualitas. Pada industri peternakan kambing, didapat hasil primer yaitu daging, susu, dan kulit. Daging kambing dapat diolah menjadi berbagai makanan seperti sate kambing, sop kaki kambing, sop iga, sop buntut, soto Madura, dan lain-lainnya. Susu dapat diolah menjadi berbagai makanan dan minuman seperti mentega, susu tepung, yogurt, ultramix, dan lain-lainnya. Sedangkan kulit dapat diolah menjadi makanan seperti kerupuk kulit dan bisa juga menjadi berbagai produk seperti jaket kulit, sepatu kulit, kulit samak, kendang, dan lainnya. Selanjutnya, subsistem pemasaran. Definisi dari pasar merupakan sekumpulan pembeli dan penjual yang melakukan transaksi atas sejumlah produk. Definisi dari pemasaran adalah seseorang yang mencari sumber daya dari orang lain dan bersedia menawarkan sesuatu sebagai imbalannya. Untuk definisi pemasaran adalah sejumlah kegiatan bisnis yang ditunjukkan untuk memberi kepuasan dari barang atau jasa yang dipertukarkan kepada konsumen atau pemakai atau segala bentuk kegiatan bisnis secara langsung mengalirkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen atau konsumen akhir. Fungsi dari pemasaran dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama fungsi pertukaran pemasaran, fungsi fisik pemasaran, fungsi fasilitas pemasaran. Saluran pemasaran dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama saluran pemasaran dan yang kedua lembaga pemasaran. Ada beberapa tipe-tipe pasar, yaitu yang pertama ada pasar monopoli, pasar monopsoni, pasar oligopoli, pasar oligopsoni, pasar persaingan monopolistik. Untuk persebaran pemasaran pada komoditas kambing, yaitu yang pertama menjual kambing dalam keadaan hidup di pasar hewan untuk memenuhi kebutuhan pasokan daging dan serta kegiatan keagamaan seperti akikah dan kurban. Selain kambing dapat dijual dalam keadaan hidup, kambing juga dapat dijual dalam keadaan mati, yaitu seperti daging yang berada di pasar. Selain dipasarkan dalam bentuk mentah, dapat juga dipasarkan sebagai produk olahan seperti gulai kambing, sate kambing,
dan juga susu kambing. Selain itu, susu kambing juga mengandung nutrisi dan gizi yang tinggi. Selanjutnya, subsistem kelembagaan pendukung. Kelembagaan merupakan sistem organisasi yang terbentuk dari hubungan sosial dan terwujud dari kumpulan beberapa kebutuhan sosial yang sama. Contoh kelembagaan penunjang untuk peternakan komoditas kambing, yaitu yang pertama BRI Agroniaga, merupakan lembaga jasa perbankan di Indonesia yang mempunyai peranan penting. Bank ini berfokus pada pembiayaan agribisnis dengan menyalurkan kreditnya kepada sektor agribisnis, baik on-farm maupun off-farm. Yang kedua ada koperasi, merupakan lembaga keuangan selain bank yang dikelola dan dijalankan untuk memberikan bantuan pinjaman modal dengan bunga kredit rendah. Yang ketiga, Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia sebagai mitra kebutuhan peternakan yang dibentuk dengan harapan dapat menjadi pemersatu seluruh komponen peternak, baik itu peternakan rakyat, pengusaha peternakan, serta pengusaha pengolahan hasil ternak.